Halo semuanya, balik lagi di Cara Papan Tulis. Jadi di video kali ini kita akan lanjutin untuk latihan menuju UTBK tahun 2025. Nah, tapi sebelum kita mulai, gue pengen bahas dulu nih tentang learning plan di papan tulis. Lah, learning plan. Pokoknya istilahnya kayak gimana sih belajar di papan tulis itu. Nah, ini jadi gue jelasin dulu. Mungkin ada dari teman-teman yang baru ngikutin dan belum paham nih alur pembelajaran itu kayak gimana. Jadi kita jelasin dulu ya dari videonya. Nah, insya Allah nih, setiap minggu, aduh, tulisannya jelek banget nih, apa ya. Setiap minggu itu bakalan ada 2-3 video latihan ya. 2-3 video latihan. Nah, urutannya gimana? Kemarin kan ada yang bilang, ayo lanjutin dong yang part 2-nya. Nah, jadi gini, kalau di papan tulis itu dibagi per materinya ya pembahasannya. Jadi kan kemarin yang pertama itu adalah penalaran umum. Oke. Penalaran umum yang pertama nih. Nah, yang keduanya kita nggak langsung penalaran umum yang kedua gitu, bukan yang kedua lagi. Tapi kita ganti materi dulu. Sekarang kan materinya nih pengetahuan kuantitatif ya. Tetap dia pengetahuan kuantitatif yang pertama hitungannya. Jadi kita bagi nomor ini disesuaikan sama materinya. Misalkan nih besok atau video selanjutnya itu kita PPU gitu. Nah, ini tetap yang pertama. Terus sampai materinya ada 7 kan, kalau TPS 7. Sampai kelar gitu. Ini tetap satu gitu. Ini satu. Nah, gitu. Jadi misalkan yang terakhir adalah misalkan penalaran matematika gitu ya, PM ya. Nah, kalau misalkan udah kelar sampai PM, itu balik lagi nih ke penalaran umum yang kedua, baru lanjut lagi ke PK yang kedua, begitu seterusnya sampai kelar ke 7. Nah, sekarang di papan tulis juga ada yang namanya tryout sementara nih. Gimana tryout sementara? Tryout sementara itu adalah sebelum tryout yang asli. Jadi kalau tryout yang asli itu kita bakal lakuin kalau nggak hamin 2 bulan, paling mentok hamin 1 bulan lah, hamin 1 bulan UTBK 2025 dilaksanakan, itu kita bakalan ada tryout yang asli. Nah, ini tryout yang palsu atau tryout sementara ya kita sebutnya ya. Tryout sementara ini itu bakalan kita adain setiap kelar semua materinya. Jadi misalkan udah kelar nih PM yang ke-7, nah kita ngadain tryout sementara dulu. Nah, gimana caranya? Nanti tryout sementara ini bakalan dikasih linknya di video pembahasan tryoutnya. Jadi gini, misalkan udah kelar 7, sorry ya, muter-muter ya. Ini udah kelar yang ke-7, gue bakalan bikin video tryout sementara 1 gitu. Nah, tapi tryout sementara 1 ini cuma video pembahasan tentang soal di tryoutnya. Nah, gimana caranya teman-teman ngikut tryoutnya? Nanti di videonya bakalan ada link di deskripsi ya. Ini deskripsi YouTube-nya bakalan ada link buat tryoutnya. Jadi sebelum teman-teman play video pembahasan TO sementaranya, itu ngerjain tryoutnya dulu, baru nanti balik lagi ke video pembahasannya. Nah, isinya apa aja kalau tryout sementara? Kalau tryout sementara tuh nggak lama-lama. Jadi dia dari setiap materi kita ambil satu soal. Misalkan PU-nya 1, PK-nya 1, PPU 1, terus semuanya satu sampai materi yang terakhir. Kalau nanti misalkan di UTBK tahun 2025 ternyata ada 8 materi, berarti ya ada 8 soal gitu di tryout sementaranya. Nah, waktunya berapa menit? Waktunya itu kita sesuaiin sama tingkat kesulitan soalnya. Atau enggak, kita bagi rata, misalkan ada 7 soal. Satu soal kita kasih waktu 2 menit, berarti kan totalnya ada 14 menit. Nah, jadi begitu ya. Setiap kita udah kelar materi semuanya, bakal ada tryout sementara. Oke? Jadi ya nanti diikutin aja pembelajaran di papan tulis kayak gimana, biar teman-teman juga lebih semangat untuk belajarnya, lebih antusias dan lebih enjoy aja. Terus ada simulasi langsungnya kan. Nah, sekarang kita bahas nomor yang pertama nih. Seperti biasa kita baca dulu soalnya sampai jelas gitu ya. Nomor 1, sebuah grup terdiri dari 52 orang. 16 orang suka bermain basket tapi tidak suka bermain voli,
dan 33 orang suka bermain basket. Nah biasanya yang solo-solo kayak gini, kita lihat solo utamanya dulu nih. Banyaknya orang yang suka bermain volley tapi nggak suka bermain basket adalah, nah ini perlu di underline nih, dia suka bermain volley tapi paling harus diperhatikan ini yang ini nih, tapi nggak suka main basket itu. Nah biasanya tipe soal yang kayak gini, pengerjaan yang paling mudah itu menggunakan diagram Venn. Diagram Venn tuh yang kayak gini nih, ini yang ada irisannya gitu loh. Nah ini diagram Venn ya, diagram Venn, sorry. Nah kita bikin dulu nih, jadi ada 52 orang, anggaplah ini sebuah grup ya. Sebuah grup ini totalnya 52 orang. Nah kita bikin lingkaran nih, ada lingkaran basket, ada lingkaran volley. Yang ini basket, yang ini volley, oke. Nah di pernyataan yang pertama, 16 orang suka main basket tapi nggak suka bermain volley. Kalau yang irisan tadi kan suka keduanya nih, dia suka yang A, suka yang B. Nah kalau misalkan dia bilang 16 orang suka basket tapi nggak suka volley, berarti di bagian sininya doang. Nah yang di sini 16 orang nih, dia suka basket tapi nggak suka volley. Terus pernyataan yang kedua, 33 orang suka bermain basket. Nah di sini kan dia cuma bilang suka main basket, tapi nggak bilang kalau orang itu nggak suka main volley. Berarti kita anggap semua lingkaran ini itu 33 totalnya. Jadi 33. Terus pertanyaan adalah, banyaknya orang yang suka bermain volley tapi nggak suka bermain basket adalah, ya berarti ini mah tinggal dikurangin aja ya. Kan ini gini nih, jadi yang ditanya tuh yang bagian sininya doang, irisannya enggak. Ini lingkaran fullnya itu total adalah 33 orang. Sedangkan di sini ada 52 orang. 52 orang tinggal dikurangin sama 33 orang ini. Berapa tuh hasilnya? 52 kurang 33. Hasilnya 19 ya. Ini 19 orang. Jawabannya. Nah, ini kalau masih teman-teman masih ada yang bingung, kenapa kok tiba-tiba dikurang 33? Terus ngapain kita hitung-hitung kayak gini? Kenapa nggak tadi dari awal langsung dikurang 33 aja gitu? Ya enggak. Nah, ini kebetulan soalnya emang kayak gitu ya. Jadi misalkan kita uraiin dulu nih, irisannya berapa gitu ya, biar kita cari juga nih. Kalau misalkan yang suka basket 16 orang, berarti yang suka keduanya ada berapa nih? Kalau misalkan yang suka basket 33, tapi dia juga suka volley, berarti tinggal 33 dikurang 16, ya enggak? 33 dikurang 16 itu berapa? Ini kita ambil ya, 4, 7, 17. Berarti di sini 17. Nah, 16 orang suka basket doang, 17 orang suka basket sama suka volley. Otomatis yang suka volley doang itu berapa? Ya tinggal 52 orang ini dikurang dengan 16 dikurang dengan 17 orang. Ya sama hasilnya. Jadinya cuma tinggal 52 dikurang 33. 19 juga. Jadi begitu ya. Paham lah ya. Semoga paham nih. Kalau misalkan nggak paham, bisa langsung chat di kolom komentar. Nah sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal yang lagi booming banget di Indonesia karena sekarang lagi ada turnamen, bukan turnamen sebutannya, kompetisi COC dari Ruang Guru yang memperkenalkan tipe soal cryptarhythm ya namanya ke masyarakat luas. Walaupun mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu, bahkan dalam hatinya kayak, ini mah mainan waktu gue TK gitu. Nggak masalah, banyak teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum paham. Jadi kita bahas di latihan UTBK ini. Karena juga menurut gue ya pribadi, ini bakalan keluar gitu di UTBK tahun 2025. Jadi siap-siap aja lah ya. Semoga aja dengan kita belajar ini pas keluar jadi lebih gampang. Nah gini gue jelasin dulu ya. Jadi rules dari cryptarhythm itu nggak terlalu rumit ya. Sebenarnya simple banget. Jadi gampangnya itu satu alfabet ini mewakili satu angka. Jadi misalkan nih, si A ini nilainya itu 1. A yang ini 1 ya. Berarti A yang ini juga harus 1. Begitu pula yang A yang ini 1. Nggak mungkin A di sini itu 1,
Terus A yang di sini tuh jadinya 2. Nah itu nggak mungkin, nggak boleh. Rules-nya udah ditentang. Nah misalkan yang B itu di sininya 2. Yang di sini juga harus 2. Nggak boleh berubah gitu. Intinya satu alfabet mewakili satu nilai angka gitu. Nah sekarang kita hapus dulu biar gampang ngebahasnya. Gimana cara gampangnya nih? Kok bisa orang-orang yang di COC itu cepet banget ngerjainnya? Nah itu mungkin karena dia udah terbiasa dengan tipe soalnya. Ala bisa karena biasa gitu. Jadi kita latihan yang banyak aja. Terus caranya gimana nih? Kebanyakan ngomong dari tadi kan. Kita nggak usah pakai cara hitung biasa atau horizontal. Kita pakai cara yang vertikal gini. AB plus BA itu jadinya ayah atau DAD. Oke. Nah ini step pertama. Kita udah mengurangi tingkat kesulitannya. Terus gimana? Biar kita tahu nilai A itu berapa, B itu berapa. Jadi gini, kita harus tahu dasar logikanya dulu. Ini ada 2 bilangan. Atau kita sebutnya dengan puluhan ya. Penjumlahan puluhan dengan puluhan. Hasilnya itu ratusan. Ya enggak? Karena ada 3 angka nih. Set. Nah logikanya gimana nih? Gimana caranya puluhan ditambah puluhan itu biar jadi ratusan? Udah ketemu belum? Oke, biar langsung aja ya. AB ini, kita ngeliat yang sebelah kiri dulu ya. AB ini, kalau dijumlahin, itu harus lebih dari 10 atau 10. Ya enggak? Kalau misalkan di bawah 10, misalkan kita ambil contoh 9. A ditambah B itu 9. Terus berarti di sini BA-nya sama kan? B ditambah A itu 9. Dia nggak jadi ratusan. Karena di sini cuma ada 2 bilangan. Berarti harus 10, kalau nggak di atas 10. Contoh, AB, terus di sini BA. A ditambah B di sini dia 10 gitu. Nah, mau berapapun nilai di sini, ya ini udah jadi ratusan gitu. Misalkan BA-nya kan juga 10 kan, berarti di sini 1 ini 0. Nah, ini 110. Ini udah jadi ratusan. Udah sesuai dengan soal di atas ini kan. Nah, berarti itu udah ketemu nih clue pertama. Clue pertama itu A ditambah B harus dengan 10 atau lebih. Nah, ini pertama. A ditambah B itu harus di atas 10 atau enggak sama dengan 10. Sekarang kita lihat nih jawabannya. Dia depan dan belakang sama. D sama D. Berarti nilainya nggak berubah kan. Atau misalkan D-nya itu 1, otomatis D di sini juga harus 1. Nah, terus apa fungsi dari kita mengetahui nilai yang sama itu? Kita bisa manfaatin di bagian yang kanannya. Ya enggak? Kalau misalkan di sininya 2, ada nggak puluhan yang puluhan ini ditambah puluhan ini depannya menghasilkan 2? Misalkan nih, paling banyak kan 99 ditambah 99 ya nggak? Nggak mungkin dong ada nilai lebih dari 99 di puluhan. Jadi kita ambil aja 99 tambah 99. Itu hasilnya adalah 198 ya nggak? Ini aja yang paling besar itu nggak melewati angka 200 atau nggak nyampe angka 200. Otomatis si D ini udah pasti 1 nilainya. Oke lah, ini 99 gak masuk akal. Karena kan A sama B itu gak mungkin sama. Ya anggap aja A-nya itu 9, B-nya itu 8. Berarti di sini juga 8, ini 9. Ya sama aja. Ini gak mungkin ngelewatin dari 200 atau gak mungkin nyentuh 200. 99 aja gak dapet itu. Nah ini udah otomatis kita dapet 1 sama 1. Tinggal kita nyari si A-nya ini. Nah, kenapa gue bilang kita habis itu nyari yang sebelah kanan? Kita bikin lagi deh. Ini DAD. Satu-satu udah ketemu ya. Nah, B sama A itu dijumlahin yang belakangnya 1 tuh berapa? Nggak mungkin satuan kan? Karena
Kalau misalkan dijumlahin itu 11, kalau enggak 21, kalau enggak 31. Itu belakangnya 1. Tapi karena AB di depan ini nggak mungkin lebih dari 1 angkanya, otomatis yang 21, 31 ini kita coret. Ya enggak? Satuan nggak mungkin juga sih sampai 21 ya. Yang paling banyak aja 9 tambah 9, 18 gitu. Jadi kita ngambilnya 11. Nah 11 itu bisa dapat dari mana aja? Bisa dapat dari 2 ditambah 9, 3 ditambah 8, 4 tambah berapa tuh? 7, ya enggak? 5 tambah 6, atau 6 tambah 5 dan seterusnya. Nah ini pembentuk angka 11. Nah ini kan kita repot nih nyari satu-satu, ya enggak? Misalkan 5 tambah 6, 5 tambah 6 berarti misalkan B nya 5, A nya 6, 11. Oke, berarti ininya 6, ininya 5. Kita coba ya, kita coba dulu nih biar makin paham teman-temannya. 65 ditambah 56 itu hasilnya 121. Oke, yang 47 harusnya juga sama, 121. 47 tambah 74 gitu. Iya sama, 121, 121 juga. Nah, terus gimana caranya biar kita tahu, oh ternyata si A ini nilainya 3 atau si A ini nilainya 2. Gampang aja. Kenapa bisa gampang? Kalau misalkan di sininya semuanya nilainya 2. Ini kan 2 ini A kan? 2. Berarti nilai A ini 2. Nggak mungkin nilainya jadi 4. Nggak mungkin nilainya jadi 6. Cari aja nih, mana yang nilainya 2. Yang ini kan? Set. 2. Otomatis nilai A di sini juga jadi 2. Berarti dia di sini 29, di sini 92. Hasilnya bener nggak 121? Sama, 121 juga. Jadi nilai A-nya adalah 2. Paham nggak ya? Jangan-jangan gue ngejelasin sampai sini lu nggak paham lagi. Jadi lu nanti tinggal tanya aja di kolom komentar, atau misalkan kasih contoh soal yang lain di komentar, nanti bakalan gue jelasin lagi. Oke? Soalnya kalau udah sampai sini masih belum paham, kita lanjutnya di soal selanjutnya aja gitu, atau soal di materi selanjutnya. Kita lanjutin dulu nih soal ke nomor 3. Jadi soal nomor 3 ini soal tentang peluang. Karena kemarin temen kita itu ada yang request bahas dong tentang peluang gitu. Oke, jadi sekarang kita coba bahas peluang ya. Ini soal terakhir ya, karena tadi kan di awal udah dipotong sama penjelasan learning plan. Sebuah keranjang berisi, nada bacanya salah. Sebuah keranjang berisi 7 bola kuning dan 4 bola hijau. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Peluang terambil 4 bola kuning dan 2 bola hijau. Oke, kita gambarin dulu ya. Ini ada sebuah keranjang. Ini ada sebuah keranjang ya. Kayak gelas, piring ya. Yaudah, anggap aja nih keranjang, kita tambahin nih keranjang belanja. Nah, di dalamnya ini ada 7 bola kuning. Kita perlahan aja ya. Yang penting ngerti dulu lah. Gak apa-apa lama. Ini ada 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bola kuning dan 4 bola hijau. Oke. Kalau teman-teman gak kelihatan nih, gue tulisin lagi ya. Ini ada 7 kuning dan 4 hijau. Oke. 6 bola diambil sekaligus secara acak. Nih 6 bola diambil. Anggap aja nih, ini tangan lu mau ngambil 6 bola gitu. Di sini bakalan ada 6 bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan harapan lu, yang lu ambil itu secara acak ya, dapat 4 bola kuning. Aduh, nggak bisa dikontrol Z ya. Dapat 4 bola kuning, ini kuning, dan 2 bola hijau. 2 hijau. Pengennya, tapi kan biasanya ekspektasi itu nggak harus sesuai dengan realitanya ya. Jadi, berapa peluang yang bakalan kita dapat? Kalau misalkan
4 bola kuning ini sama 2 bola hijau itu yang keluar. Pertanyaan itu. Jadi ini bakalan kuning, ini hijau. Nah, peluang itu kita harus tahu dulu nih rumus dasarnya. Peluang itu adalah apa yang kita harapkan. Ini apa yang kita harapkan ya. Ini kita nggak usah tahu NE, NS gitu, yang penting kita tahu. Ini tuh yang kita harapin sama total yang kejadian sebenarnya gitu. Total semua kejadian yang bakal terjadi. Masih belum paham. Jadi misalkan nih. Kalau misalkan NS-nya itu, misalkan nih ada satu, ini kan ada 6 bola kan. Kejadian pertama itu hijau, 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 kuning, kuning. Yang kedua itu hijau, hijau, kuning, kuning, kuning. Yang ketiga hijau, 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 kuning. Kuning. Ini ada 6 harusnya. Kuning lagi, ini kuning. Nah, ini tuh kan ada banyak banget ya. Nggak mungkin kita hitung satu persatu gitu. Total keseluruhan yang kemungkinan terjadi. Nah, itu disebut NS. Biasanya kita pakai rumus yang namanya kalau nggak kombinasi, itu permutasi. Nah, terus gimana cara ngebedainnya ini kombinasi atau permutasi? Gampangnya gini, kalau urutannya itu berpengaruh, berarti dia permutasi. Kalau misalkan nggak berpengaruh, itu adalah kombinasi. Nah, ini kombinasi apa permutasi? Ini adalah kombinasi. Karena urutannya nggak berpengaruh. Misalkan nih, hijau yang di sini itu ternyata bola hijau yang di sini ya nggak. Ini hijau yang pertama. Terus hijau yang kedua yang ini. Hijau ketiga yang ini. Nah, terus di kejadian kedua, ternyata hijau yang pertama itu dimulai dari bola hijau yang ini. Terus bola hijau yang kedua dapetnya dari sini. Nah, itu kan beda kan? Bola hijau yang ini sama yang ini beda. Harusnya. Tapi karena yang dia bilang itu cuma warnanya, jadi nggak berpengaruh. Yang penting hijau lah gitu. Mau dia hijau bola yang ini, mau hijau bola yang ini, itu nggak berpengaruh. Itu kombinasi. Nah sekarang, kalau permutasi kayak gimana? Kita kasih contoh yang lain aja. Misalkan pemilihan ketua kelas yang paling gampang ya. Misalkan ketua kelas itu udah pasti ada wakilnya. Kalau nggak ada wakil, biasanya ada sekretaris juga gitu. Nah, di antara 3 ini ada kandidatnya nih, Andi, Budi, Septi gitu. Misalkan Andi jadi ketua kelas, terus Budi jadi wakil, Septi jadi Septi. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, si Budi itu jadi ketua kelas, Andi jadi wakil ketua kelas, si Septi jadi sekretaris. Nah, ini kan 2 hal yang berbeda ya nggak? Kalau misalkan urutannya diganti, si Andi jadi ketua, Budi jadi wakil, terus dia ganti, si Budi jadi ketua, Andi jadi wakil, itu adalah 2 hal yang berbeda dibandingkan dengan kasus bola tadi. Jadi dia pakainya permutasi. Kebayang ya? Semoga kebayang lah. Jangan sampai sini masih belum paham, tapi ya nggak masalah lah, namanya belajar gitu. Nah itu NS-nya, kita hitung pakai kombinasi. Kombinasi rumusnya apa? Kombinasi itu rumusnya adalah n faktorial per r faktorial dikali n min r faktorial. Nah biasanya di sini C itu ada n sama r-nya. Nah ini gue jelasin dulu nih. N itu total keseluruhannya. Total keseluruhannya di sini kan ada 11 bola ya nggak? 7 bola kuning ditambah 4 hijau. Berarti ada 7 bola. Berarti n-nya 11. R-nya itu apa? R-nya itu apa yang kita harapkan gitu, apa yang kita lakukan gitu. Dia pengen ngambil 6 bolanya, berarti R-nya 6. Tinggal masukin aja deh. Ini C11, R-nya 6. Berarti 11 faktorial per R-nya itu 6 faktorial dikali N min R. N-nya itu 11 dikurang dengan 6 faktorial. Sama dengan 11 faktorial kita sederhanain dulu sampai menyentuh si 6 faktorial ini biar bisa dicoret. 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial dikali 11 dikurang 6, 5 faktorial. Coret.
Masih bisa dicoret lagi nggak? Masih bisa. 5 faktorial ini masih bisa kecilin lagi. Kita kecilin. 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 per... Ini nggak apa-apa ya, kita ngejelasinnya ada lama biar paham dulu gitu. Nanti mungkin kedepannya lebih cepat lagi. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 10 sama 5 kita bisa bagi 5 dua-duanya. 10 bagi 5 2, ini habis. 2 sama 2 kita coret. 8 sama 4 dibagi jadinya 2. 9 dibagi 3 ini jadi 3. Berarti hasil akhirnya adalah untuk yang C11 6 ini atau yang NS ini ya, kita tulis di sini aja. Itu 11 dikali 3 kali 2 kali 7. Dah, udah dapat nih. Ya, hapus lagi. Oke. Nah, sekarang kita nyarinya yang diharapkan ini. Dari si 4 bola kuning dan 2 bola hijau. Gimana caranya? Kita harus lihat satu-satu dulu nih. Bola kuning itu kemungkinan ada berapa? Karena di sini ada 7 bola kuning dan kita pengen ngambil 4 bola kuning. Berarti kemungkinannya itu 4 dari 7, ya enggak? Jadi kita pakai kombinasi 7 dari 4. Nah, kenapa 7-nya itu sebagai N dan 4 itu sebagai R? Seperti yang gue bilang tadi. N di sini itu adalah total keseluruhannya. Karena 7 bola kuning, total ada 7. Dan 4 itu yang pengen kita ambil atau yang pengen kita harapkan terjadi. Nah, itu 74. Sekarang yang 4 yang hijau ini nih, berarti kan tinggal 2 itu yang kita harapin, jadinya R-nya totalnya ada 4. Nah, ini beda nih dari yang sebelumnya. Kalau ini ada 2, yang sebelumnya kan cuma 1 nih. Cuma si C11 6 doang kan. Ini ada 2. Terus kita apain nih? Kita lihat nih tanda hubung di sini apa. Dia bilang dan. Kalau dan gampang ya, biar kita nggak lebih lama lagi. Gampangnya itu dikali kalau di peluang. Sama kayak misalkan 75%, 75 ya mungkin 75% dari 100 gitu. Kalau dari di persen kan jadi kali. Nah, kalau peluang itu dan. Oke, jadinya dikali. Tinggal sama nih, masukin aja ke rumus yang tadi. C7 dulu nih. C74 itu berarti kan 7 faktorial. Ini rumusnya biar nggak lupa nih. N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial. 7 faktorial per 4 faktorial dikali N min R faktorial. 7 kurang 4 faktorial. Atau 7 dikali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Ini coret. 3 faktorial itu berapa? 3 kali 2 faktorial kan. Nah, ini 6 bisa bagi 3 nih. 6 bagi 3 itu 2. 2 sama faktorial bisa dicoret. Berarti tinggal 7 dikali 5. Udah. Ini jangan kita kaliin dulu. Sekarang yang C42 kita masukin lagi. 4 faktorial per 2 faktorial kali sorry kita pindahin di sini aja ya. Maaf ya, udah berantakan. 4 faktorial per 2 faktorial kali 4 dikurang 2 faktorial. Berarti 4 dikali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial. Ini habis 4 bagi 2 faktorial itu 2. Sama dengan 2 kali 3. Oke, dapat ya. Ini tinggal kita masukin. Berarti 7 dikali 5 dikali, ya nggak dikali 2 kali 3 per 11, 3, 27. Coret-coret nih. Kenapa tadi gue nggak harus ngelakuin kali dulu? Karena di sini bisa dicoret-coret gitu. Biar gampang. 2 sama 2 coret. 7 sama 7 coret. Ya nggak, bener kan? 3 sama 3 sama 3 coret. Berarti jawabannya adalah kok salah gue. Nah, karena hasilnya 5/11, sedangkan di sini pilihannya nggak ada per 11 itu, adanya per 77,
kita jangan panik dulu nih. 11 ini bisa kita ganti dulu jadi 77. Gimana caranya? Caranya adalah dikali 7 gitu. Dikali 7. Atas kali 7, bawah dikali 7. Biar jadi 77 ya enggak? Berarti 5 kali 7 adalah 35. 11 kali 7 adalah 77. Pilih nih jawaban yang 35 per 77 yang mana? Jawabannya adalah yang C. Oke, aman kan? Aman. Nah, mungkin sekian dulu video dari papan tulis ini untuk pembahasan materi pengetahuan kuantitatif yang pertama di menuju UTBK tahun 2025 yang mungkin ada sedikit lama ya, karena gue ngebahasnya satu persatu secara detail biar teman-teman yang belum paham itu bisa mengikutinya, atau mungkin ada saran dari teman-teman yang ngerasa ini terlalu lama gitu, atau mungkin ada pendapat lain boleh tulis di kolom komentar biar nanti gue evaluasi lagi gimana caranya biar teman-teman yang fast learner atau yang lebih suka dan lebih gampang untuk belajar cepet bisa bergabung juga dengan teman-teman yang memang lebih suka untuk belajar secara perlahan gitu. Jadi biar kita ambil titik tengahnya, oke? Mungkin sekian dulu, sampai jumpa di video papan tulis berikutnya. Terima kasih.